Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik begitu ya. P3 ya mendeklarasikan diri ya untuk mendukung Anies Baswedan ya. Dari perwakilan kader P3 ya. Sepulau Jawa kumpul di Purworejo deklarasi dukung Anies Baswedan Capres di 2024. Inilah yang kemudian bisa saja ya P3 pecah begitu ya. Sedangkan konstituennya ingin mendukung Anies Baswedan, sedangkan petingginya ingin mendukung Pak Ganjar. Kira-kira seperti itu begitu. Ini perwakilan yang sangat luar biasa begitu ya. Apakah selama ini ya suara-suara konstituen apakah tidak didengarkan oleh petinggi partai P3? Ini wallahu alam. Ini menjadi catatan penting kepada internal dari P3 sendiri begitu ya. Tetapi yang disebutkan oleh TV One di sini disebutkan bahwa perwakilan kader P3 sepulau Jawa kumpul di Purworejo deklarasi dukung Anies Baswedan ya Capres di 2024. Tetapi muncul spekulasi di luar sana begitu ya bahwa memang agak pecah begitu ya. Tetapi mari kita lihat ya terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen yang perwakilan kader P3 sepulau Jawa kumpul di Purworejo deklarasi dukung Anies Baswedan Capres di 2024. Ini sangat menarik. Apakah P3 pecah hari ini begitu ya? Orang-orang cerdas pasti mendukung Anies Baswedan di 2024 mendatang. Ya, wow. P3 really know how to pick a winner a year old ya. Ini gerbongnya kosong. Banyak sekali pro dan kontra begitu, bisa saja terjadi begitu ya. Yang konstituennya, yang bawahnya, terus kemudian para kiai, para ulama begitu yang tergabung dalam P3 bisa saja mendukung Pak Anies Baswedan, sedangkan petinggi-petinggi partai dan internalnya mungkin di satu sisi ya pecah begitu ya. Ada yang mendukung Pak Ganjar dan ada yang mendukung Anies Baswedan. Tetapi menutup kemungkinan ya bisa saja seperti itu begitu ya. Gerbong kosong ya, nggak apa-apa, bagus ya. Jadi berdiri di dua kaki. Nanti yang ini menang atau yang itu menang tetap dapat tumpeng banget ya. Lah piye to iki, ibarat ular kepalanya kemana, badan ekornya kemana ya. Tapi yo rapopo, bien rame ya. Ini banyak sekali pro dan kontra ya. Ini baru bener ya. Masa lambang Ka'bah dukung penikmat bokep? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ya kalau bawahannya begitu, konstituennya, para partisipannya ya, yang kemudian yang tergabung dalam P3 mendukung Anies Baswedan, jelas ini pecah begitu ya. Artinya apa? Artinya selama ini bisa saja kemenangan Anies Baswedan bisa saja ya meraup suara di P3 begitu ya. Ini P3 bisa nyungsep nih pemilu di 2024 ya. Berarti duet lagi Anies Sandi. Ya, belum tentu, bisa saja Pak Sandi Erick Thohir begitu logika kita begitu ya. Jadi karena banyak sekali yang disodorkan, memang Erick Thohir itu disodorkan menjadi wakil ya, bisa saja seperti itu begitu ya. Berarti duet lagi Anies Sandi. Pulau Jawa memang keren ya. Barakallah Pak Anies ya, hidup Romi X Napi. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi melihat perkembangan politik hari ini ya, kalau memang dia pecah maka kemungkinan besar ya banyak yang mendukung Anies Baswedan. Karena apa? Karena para ulamanya, para konstituennya, para sesepuh dan sebagainya begitu ya, yang tergabung dalam P3 bisa saja mendukung Anies Baswedan begitu. Tetapi mungkin ada juga yang ingin mendukung Pak Ganjar di satu sisi begitu ya. Ini menarik begitu, hal seperti ini begitu. Tapi apakah ini benar terjadi? Ya, mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, perwakilan kader P3 sepulau Jawa kumpul di Purworejo deklarasi dukung Anies Baswedan Capres di 2024. Luar biasa begitu ya. Ya ternyata bawahannya juga bisa pecah begitu ya. Perpecahan di internal Partai Persatuan Pembangunan P3 semakin terlihat ya. Perwakilan kader partai berlambang Ka'bah dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jogja berkumpul di Ganika Convention Hall Purworejo, Jawa Tengah. Ada apa begitu ya? Ternyata usut punya usut ternyata mendukung Anies Baswedan ya. Ini mereka mengadakan halal bihalal dan disarasehan politik untuk menentukan sikap terhadap DPP P3. Pernyataan sikap yang disebut sebagai deklarasi Purworejo itu dibacakan oleh Profesor Anwar Sanusi usai acara sarasehan.
Dalam acara yang diprakarsai oleh GPK Al-Quds ya Purworejo ini juga disampaikan Musi tidak percaya terhadap kepengurusan DPP P3 di bawah kepemimpinan Mardiono. Artinya apa? Artinya kalau tidak percaya berarti ada perpecahan di internal P3 sendiri begitu ya. Yang didorong untuk mendukung Pak Ganjar, yang didorong untuk mendukung Anies Baswedan, atau yang didorong untuk mendukung Pak Prabowo juga begitu ya. Artinya apa? Kalau kita melihat konstituen yang ada di bawah, artinya Anies Baswedan lebih disukai oleh bawahannya, oleh P3, internal P3 sendiri begitu ya, dibandingkan dengan Pak Ganjar. Kemudian petinggi-petinggi lah yang kemudian mungkin ada bisikan-bisikan itu yang kemudian harus mendukung Pak Ganjar ya. Tetapi dampaknya apa? Urgensinya apa P3 kalau hanya ya petingginya saja yang mendukung Pak Ganjar sedangkan bawahannya adalah mendukung Anies Baswedan. Nah, urgensinya apa? Pasti P3 ini akan melihat bahwa ya walaupun P3 masuk ke koalisi itu apa sih urgensinya, nambah apa enggak? Kan begitu logika kita begitu. Kami kader P3 se-Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur ya, Jakarta dan Banten dengan ini menyatakan sikap. 1. Meminta kepada Saudara Mardiono untuk segera melaksanakan ya surat Menkumham tertanggal 6 April 2023 kata Anwar Sanusi didampingi oleh 10 anggota ya Laskar GPK. Bahkan 6 poin utama tercantum dalam dokumen deklarasi Purworejo, antara lain adalah meminta kepada Mardiono untuk mengembalikan kepengurusan P3 hasil muktamar ya di ke-9 ya di Makassar. Menurut mereka PLT Ketua Umum Mardiono tidak sah dan melanggar aturan. Wah, ujung-ujungnya tidak sah begitu ya. Artinya apa kalau tidak sah? Ya percuma lah P3 PDIP untuk bergabung di situ dengan Pak Mardiono begitu, dengan P3 begitu ya. Kalau memang ini tidak sah begitu ya. Tetapi sebenarnya Pak Mardiono sebagai petinggi P3 sebenarnya ini kan harus dengarkan aspirasi masyarakat begitu ya. Ini sulit sekali kenapa P3 itu bisa nyungsep dan bisa tidak lolos di parlemen karena konstituennya, merawat konstituen itu lebih baik daripada hanya demi kepentingan sesuatu begitu ya. Jadi artinya apa? Konstituen itu hal-hal yang pribadi sulit untuk menemukan orang-orang di internal yang kemudian ya cinta kepada P3 begitu ya. Sulit sekali begitu ya. Mungkin kalau ada yang baru banyak tapi hanya dijadikan sebagai batu loncatan bisa saja seperti itu begitu. Bahkan poin paling penting yang mereka bacakan adalah P3 mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden ya, baca pres yang akan mereka perjuangkan. Mereka juga mendorong Anies Rashid Baswedan untuk menggandeng ya tokoh P3 Jawa Tengah Kiai Taji Yasin Maimun ya Gus Yasin yang sekarang menjadi wakil gubernur Jawa Tengah sebagai bakal calon mendampingi Anies Baswedan ya. Bisa saja seperti itu begitu yang disodorkan di situ begitu ya. Bahkan ini menunjukkan bahwa ya memang Jawa Tengah kalau memang menjadi wakil, wah ini menjadi luar biasa di situ begitu ya. Dalam acara itu para perwakilan kader P3 dan berbagai daerah itu mendeklarasikan berdirinya P3 Anies ya. Nama P3 Anies dimaksudkan untuk menentang ya pilihan baca pres yang didukung oleh DPP P3. Apabila PLT Ketua Umum DPP P3 tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan perintah ini, maka kami kader DPP akan menunjuk pengacara Denny Indrayana untuk melaksanakan pendampingannya hukum pada Mahkamah Partai DPP P3. Tegas ya Anwar. Melakukan gugatan tersebut keabsahan PLT Ketua Umum DPP pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan P2N serta seluruh kader P3 yang tidak terlibat dan tidak ikut serta mengkudeta Ketua Umum ya sah DPP P3 Suharso Manoarfa akan melaksanakan muktamar luar biasa selambat-lambatnya bulan September 2023. Lanjut Anwar Sanusi membacakan deklarasi Purworejo. Wah. Luar biasa sekali begitu. P3 akan ditinggal sendirian di situ, bisa saja begitu ya. Karena apa? Karena kalau memang benar ya P3 diambil alih begitu ya, terus kemudian ada muktamar di situ, terus kemudian diambil alih untuk mendukung Anies Baswedan, jelas ya Pak Mardiono tidak punya kekuatan secara hukum ya, karena dianggap tidak sah begitu ya. Tetapi bagaimana lantas dengan koalisi koalisi PDIP Perjuangan begitu? Bisa saja PDIP Perjuangan sendirian nanti begitu ya, mengusung Pak Ganjar di situ begitu ya. Tetapi melihat dari perkembangan politik hari ini bisa saja yang diuntungkan itu adalah
Gerindra begitu. Pasti Partai Gerindra dengan yang lain yang berkoalisi dengan koalisi besar dengan Pak Prabowo, maka menutup kemungkinan ya Indrayana sebagai Denny Indrayana akan disodorkan untuk menjadi pengacara di situ ya, berlawanan dengan P3 di situ ya. Kalau memang P3 pecah lalu konstituennya, partisipannya lalu kemudian mendukung Anies Baswedan ya, tentu hanya pejabat-pejabat tingginya saja yang mendukung PDIP begitu. Apalagi ini pecah begitu ya. Tidak mungkin KPU melakukan koalisi yang kemudian kalau tidak ada surat rekomendasi dari petinggi dari kedua tersebut begitu, harus tanda tangan begitu. Sama dengan Partai Demokrat ya, lalu kemudian dicegal oleh Muldoko, terus kemudian ada sesuatu yang dimainkan di situ, itu kekuatannya berbeda, kekuatan hukumnya berbeda di situ begitu ya. Ya wajar karena ini adalah konstituennya P3 sendiri ya, berbeda. Muldoko itu ya, kemudian dia bukan kader dari Partai Demokrat, tiba-tiba mengambil Partai Demokrat ya, tidak bisa di situ begitu ya. Kalau ini bisa, saya kira ini bisa begitu ya. Inilah kekhawatiran mungkin PDIP di situ begitu ya. Ini menarik begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.